Bapak Nuri Zengki dan Ibu Afifah. Kami dari kelompok 2 Asia Selatan akan menjelaskan bagaimana Islam ini datang ke India. Jadi yang pertama, sebelum Islam datang, masyarakat India ini didominasi oleh sistem kasta yang kaku dalam ajaran Hindu dan Buddha. Jadi struktur sosial ini menciptakan jarak yang sangat lebar antar golongan masyarakat, di mana kasta yang paling rendah ini seringkali mengalami diskriminasi berat gitu. Nah, kondisi sosial yang timpang inilah yang nantinya menjadi latar belakang penting mengapa peta religius di India ini bisa berubah. Pintu pertama masuknya Islam ke India ini terbuka melalui jalur perdagangan pada abad ke-7. Nah, para pedagang dari Arab dan Persia ini berlayar di sepanjang Samudra Hindia dan mulai singgah dan menetap di wilayah pesisir seperti Malabar. Nah, mereka tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga menampilkan akhlak, kejujuran, dan cara hidup Muslim yang menarik perhatian penduduk lokal gitu. Nah, perlahan tapi pasti Islam ini mulai diterima dengan sangat mudah oleh masyarakat India. Alasan utamanya adalah prinsip kesetaraan dalam Islam. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama tanpa mengenal kasta. Nah, ajaran yang humanis ini menjadi angin segar bagi masyarakat kasta rendah yang mendambakan keadilan sosial. Nah, selain jalur perdagangan yang damai, sejarah juga mencatat adanya jalur militer atau penaklukan. Nah, terutama yang dimulai oleh ekspedisi Muhammad bin Qasim di wilayah Sind pada abad ke-8. Nah, yang kemudian dilanjutkan oleh kedatangan dinasti-dinasti Islam dari Asia Tengah pada abad-abad berikutnya. Nah, namun penting untuk dipahami bahwa jalur militer ini lebih bersifat perluasan wilayah politik kekuasaan, sementara asimilasi budayalah yang membuat masyarakat itu benar-benar memeluk Islam. Nah, kesimpulannya, penyebaran Islam di India ini tidak terjadi secara monolitik atau satu arah saja. Islam tertanam kuat di India melalui kombinasi berbagai cara, mulai dari interaksi ekonomi di pelabuhan, misi damai para ulama dan kaum sufi, hingga stabilitas politik yang dibangun oleh kesultanan-kesultanan Islam. Nah, kombinasi inilah yang membentuk wajah Islam India yang kaya akan akulturasi budaya hingga hari ini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dua tokoh penting dalam penyebaran Islam di India serta pengaruh budaya di kawasan tersebut. Yang pertama adalah dua tokoh penting. Yang pertama ada tokoh Sultan Mahmud Ghazni. Beliau berasal dari dinasti Ghaznewiyah dan dikenal melakukan sejumlah ekspedisi militer ke wilayah India pada awal abad ke-11. Melalui ekspedisi-ekspedisi ini, pengaruh Islam mulai masuk lebih kuat ke wilayah utara India. Meskipun tujuan awalnya lebih banyak bersifat politik dan ekonomi. Tokoh kedua adalah Muhammad Ghori. Berbeda dengan Mahmud Ghazni yang lebih fokus pada penaklukan sementara, Muhammad Ghori berhasil membangun kekuasaan Islam yang lebih permanen di India. Kemenangannya dalam pertempuran Tarian pada akhir abad ke-12 menjadi titik awal berdirinya kekuasaan Islam yang lebih stabil yang nantinya berkembang menjadi Kesultanan Delhi. Jadi, kedua tokoh ini punya peran penting. Mahmud Ghazni membuka jalan melalui ekspansi awal, sementara Muhammad Ghori meletakkan fondasi kekuasaan Islam yang lebih permanen di anak benua India. Lalu selanjutnya di sini adalah pengaruh budaya Islam, di mana kita akan membahas bagaimana Islam mempengaruhi budaya di Asia Selatan. Karena banyak penguasa dan pendatang Muslim berasal dari wilayah Persia atau terpengaruh budaya Persia, maka gaya pemerintahan seni, istana, hingga etika birokrasi India banyak menyerap unsur Persia. Kedua, dari segi bahasa, percampuran antara bahasa lokal India dengan bahasa Persia dan Arab yang nantinya akan melahirkan bahasa baru yang kita kenal sebagai cikal bakal bahasa Urdu. Ketiga, dalam bidang seni dan arsitektur, kita bisa melihat perpaduan gaya Islam dengan gaya lokal India. Misalnya penggunaan kubah, lengkungan, kaligrafi, dan taman bergaya Persia yang kemudian menyatu dengan teknik bangunan khas India. Jadi bisa disimpulkan bahwa kehadiran Islam di India bukan hanya membawa perubahan politik lewat tokoh-tokoh seperti Mahmud Ghazni dan Muhammad Ghori, tapi juga membawa perubahan budaya yang mendalam yang jejaknya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang membawa ajaran agama Islam ke wilayah Asia Selatan. Yang pertama itu ada tokoh Sultan Muhammad Ghazni.
Beliau adalah penguasa dari dinasti Ghaznawiyah yang asalnya dari Afghanistan untuk sekarang. Muhammad Ghazni ini dikenal karena melakukan eh, sekitar 17 kali ekspedisi militer ke wilayah India di antara abad ke-10 sampai ke-11 Masehi. Nah, melalui ekspedisi ini, beliau nggak hanya memperluas kekuasaan Islam aja, tetapi juga membawa jalan bagi masuknya budaya dan ajaran agama Islam ke wilayah India. Nah, lalu kota Ghazni sendiri ini berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang penting dengan banyaknya ulama, seniman, dan cendekiawan yang ada di sana. Terus ada tokoh Muhammad Gori. Kalau Ghazni ini fokusnya ke penaklukan dan penjarahan, Gori ini lebih memilih mendirikan kekuasaan Islam yang lebih permanen di India. Gori ini melalui kemenangan pertamanya ya di pertempuran Tarawin pada akhir ke abad ke-12. Gori ini meletakkan dasar bagi berdirinya Kesultanan Delhi yang kelak menjadi kerajaan Islam pertama yang ada di India. Dan untuk pengaruh budaya yang dibawa oleh mereka ini pastinya yang pertama itu ada pengaruh Persia dengan sistem pemerintahannya yang hidup, ada tata krama kerajaan. Kedua, dari segi bahasa ada campuran bahasa Persia, Arab, dan juga bahasa lokal India yang melahirkan bahasa baru yaitu bahasa Urdu yang masih digunakan pada sampai saat ini secara luas. Dan yang ketiga itu di bidang seni dan arsitektur. Kita lihat di sana itu banyak perpaduan dari gaya Islam dan India, seperti pembangunan kubah, menara, kaligrafi Arab pada bangunan-bangunan bersejarah. Oleh sebab itu, kedua tokoh ini sangat-sangat penting karena membawa dan membuka jalan masuk ke pengaruh Islam secara politik atau budaya ke wilayah Asia Selatan. Seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke dalam pembahasan yaitu peran dakwah para sufi terhadap kebudayaan lokal masyarakat India. Jadi, salah satu alasan kenapa agama Islam itu bisa diterima secara luas, secara baik di India itu karena penyebarannya dilakukan secara damai. Berbeda melalui jalur militer yang lewat penaklukan ya. Sufi ini menyebarkan ajaran agama Islam melalui pendekatan lebih lembut. Para sufi ini juga tidak memaksakan ajaran agama Islam untuk diterima. Tetapi mereka ini menyesuaikan ajarannya dengan budaya lokal yang sudah ada, tanpa menghapus tradisi tradisional dari kebudayaan setempat. Nah, selain itu, sufi ini juga pintar dalam berkomunikasi. Para sufi ini paham betul bagaimana menggunakan bahasa, simbol budaya, dan juga kebiasaan sehari-hari masyarakat India, supaya ajaran agama Islam ini bisa lebih diterima. Nah, salah satu tokoh yang penting dari pendekatan ini yaitu Khawaja Moinuddin Chisti atau pelopor Tarekat Chisti. Tarekat Chisti ini menyebarkan ajaran agama Islam dengan menekankan nilai cinta kasih, toleransi, dan sederhana. Nah, habis itu ada yang hal yang paling menarik lagi nih. Sebelum masuknya ajaran agama Islam kan masyarakat India ini hidup dalam sistem kasta yang kaku dan juga ada diskriminasi yang terasa kental, Mbak ya. Nah, Islam ini datang dengan ajaran yang sangat berbeda, dengan konsep yang berbeda. Nggak ada yang namanya kasta dan juga diskriminasi. Oleh sebab itu, ajaran agama Islam menekankan kesetaraan, semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Makanya, kesamaan ini yang menjadikan daya tarik utama bagi masyarakat India pada saat itu yang emang sangat-sangat tertekan oleh sistem kasta. Makanya ya kombinasi dakwah dari kelompok sufi dan juga nilai ajaran agama Islamnya sendiri ini yang menjadi kunci dari diterimanya ajaran agama Islam di masyarakat India pada saat itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya dan proses masuknya Islam di Asia Selatan. Nah, pertama dari akulturasi budaya. Nah, ketika Islam masuk ke India, itu justru tidak menghancurkan budaya lokal, melainkan berbaur dan saling memahami, bahkan muncul budaya baru di sana. Nah, salah satu contohnya adalah bahasa Urdu, yang dimana merupakan campuran dari bahasa Persia, Arab, Turki, dan juga dari India lokal sendiri. Selain itu, perpaduan budaya juga dapat terlihat di bidang seni, musik, kuliner, bahkan arsitektur. Yang dimana menghasilkan ciri khas budaya Islam di India seperti yang kita kenal hingga saat ini. Selanjutnya adalah perkembangan kerajaan Islam di India. Nah, contohnya itu ditandai oleh berdirinya Kesultanan Delhi. Dan di sana pula juga berkembang melalui 5 dinasti. Yang pertama ada dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, Said, dan Lodi.
Nah, pergantian dinasti ini menunjukkan bahwa kerajaan Islam di India mampu terus bertahan dan berkembang selama lebih dari 3 abad lamanya. Nah, pemerintahan berjalan dengan baik, dibuatlah sebuah sistem bernama sistem Iqta. Jadi sistem ini yaitu memberikan tanah kepada pejabat militer sebagai bentuk imbalan atas jasa mereka. Dari sistem inilah pemerintah dapat mengumpulkan pajak, menjaga kesiapan pasukan, serta memperkuat kontrol terhadap wilayah mereka. Jadi kita dapat simpulkan bahwa akulturasi budaya dan perkembangan kerajaan Islam di India ini membawa dampak yang penting dan merupakan fondasi kuat pada zamannya. Dan apalagi memberikan pengaruh yang cukup besar juga. Baik, sekian pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pencapaian dan warisan yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Nah, kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal itu berhasil membangun pemerintahan yang cukup kuat dan mampu menguasai unsur wilayah yang luas. Nah, selain berkembang dalam bidang politik, kerajaan-kerajaan itu juga memberikan berbagai kontribusi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, dan juga kebudayaan. Nah, salah satu pencapaian terbesar yang masih dapat kita lihat hingga saat ini, itu ada Kutub Minar dan juga Taj Mahal. Yang kedua bangunan ini tidak hanya menjadi ikon India, tetapi juga termasuk ke dalam warisan budaya dunia. Nah, selain arsitektur, kerajaan Islam itu juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada masa itu, berkembang berbagai bidang seperti astronomi, matematika, kedokteran, sastra, dan juga pendidikan. Banyak karya ilmiah dan buku itu kemudian diterjemahkan sehingga ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Nah, pengaruh Islam itu juga masih terasa hingga saat ini. Misalnya itu dalam penggunaan bahasa Urdu yang merupakan perpaduan beberapa bahasa. Kemudian pada seni, musik, kuliner, pakaian, hingga bentuk bangunan yang saat ini tuh masih memperlihatkan perpaduan budaya Islam dan budaya lokal India. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya perkembangan kerajaan Islam di Asia Selatan itu tidak hanya meninggalkan kekuatan politik, tapi juga menghasilkan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan arsitektur yang masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat hingga saat ini. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai perkembangan kerajaan Islam di Asia Selatan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.